yang hidup. Saudara, kalau orang dipenuhi dengan anggur setiap hari, secara otomatis pasti orang tersebut suka marah, gampang emosi, gampang ribut. Tetapi kalau orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, luar biasa, saudara. Ya, selalu ada sukacita, selalu ada kasih yang mengalir dalam kehidupan kita. Makanya saudara, Paulus memakai kata anggur karena anggur itu melambangkan sesuatu yang mempengaruhi dan menguasai manusia dari luar. Makanya saudara, anggur itu bicara tentang daging manusia. Kita tahu saudara, daging manusia itu selalu mencari yang namanya kepuasan. Katakan kepuasan, kenyamanan, keinginan diri sendiri. Saudara, daging ini saudara maunya yang enak-enak terus, maunya yang nyaman-nyaman terus, maunya yang happy-happy terus. Tetapi saudara, sedangkan Roh Kudus saudara bertentangan dengan daging. Makanya firman Tuhan, hiduplah di dalam roh. Tetapi ketika engkau hidup dalam daging, maka engkau akan hidup sama seperti serupa dengan dunia. Tetapi kalau engkau hidup dalam roh, maka engkau akan hidup serupa dengan Bapa di sorga. Amin. Saudara, Roh Kudus itu membawa manusia hidup dalam kehendak Tuhan. Jadi semakin hari saudara dekat dengan Tuhan, maka saudara akan hidup dalam kehendak Tuhan. Apalagi saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Banyak orang mengira saudara, kepenuhan Roh Kudus itu hanya bicara tentang suasana ibadah. Ada musik, ada pujian. Kepenuhan Roh Kudus saudara, ada banyak orang berbicara tentang kalau kepenuhan Roh Kudus itu identitasnya pasti suka nangis, ya, merinding, atau pengalaman rohani tertentu. Padahal saudara, kepenuhan Roh Kudus itu adalah siapa yang mengendalikan hidup kita. Amin. Jadi saudara, Roh Kudus itu bukan hanya bicara tentang kita berbahasa lain, kita berbahasa sorga saudara, tetapi Roh Kudus itu berbicara tentang siapa yang mengendalikan hidup kita. Ada orang saudara yang hadir di gereja tetapi emosinya masih suka marah. Ada orang yang masih hadir dalam gereja tapi mulutnya suka melukai. Ada orang yang rajin ke gereja tetapi keputusannya masih dipimpin oleh egonya. Saudara, hidup kita ini perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hanya apa yang terjadi ketika kita melayani di atas altar saja, tetapi apa yang terjadi setelah kita keluar dari gereja ini, saudara. Ya, jadi saudara, semua kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan di atas altar ini. Tetapi saudara, Roh Kudus itu saudara bukan hanya hadir dalam gereja, tetapi prakteknya bagaimana kehidupan kita waktu kita keluar dari gereja itu, saudara. Perkataan kita, tingkah laku kita, sikap kita, kesetiaan kita, kesucian kita, itu perlu dijaga. Karena kenapa? Karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, pikirannya pasti dipimpin Tuhan. Katakan, pikiran saya dipimpin Tuhan. Yang kedua, perkataan saya dijaga Tuhan. Langkah kaki kita diarahkan oleh Tuhan. Nah, ini dia saudara, keunggulan kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, orang yang sudah tolong ditenangkan dulu saudara ya. Yang di belakang adik-adik tolong anak-anaknya ditenangkan dulu. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dia bisa jatuh dalam dosa tidak? Jangan ragu-ragu saudara. Kalau orang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dia bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Keunggulan orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, pasti pikirannya dipimpin oleh Tuhan, perkataannya dijaga oleh Tuhan, langkah kakinya diarahkan sama Tuhan. Tetapi keputusan akhir tetap ada di tangan saudara. Saudara sudah dipenuhkan Roh Kudus, pikiran saudara semuanya bicara tentang Tuhan, hati saudara, tingkah laku saudara. Tetapi ketika saudara jatuh dalam dosa, itu bukan salah Tuhan, itu keputusan kita sendiri, saudara. Kenapa kita masih mau mengikuti hawa nafsu kita sendiri daripada pimpinan Roh Kudus? Makanya saudara, untuk kita dapat mengendalikan setiap kehidupan kita, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, penuh Roh Kudus saja tidak cukup, tetapi hidup kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin.
Saudara, Tuhan tidak hanya mencari orang yang pandai berbicara tentang Roh Kudus. Tuhan mencari orang yang hidupnya sungguh dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Saya, saudara, kalau ngomong tentang Roh Kudus, saudara, mungkin saudara bisa melihat saya begitu pandai, saudara. Tetapi saya tidak mau pandai hanya berbicara tentang Roh Kudus di atas altar ini, tetapi saya mau dipenuhkan oleh Roh Kudus. Karena kenapa? Karena kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara bisa rasain sendiri. Ketika berjumpa dengan orang tersebut atau hamba Tuhan tersebut atau siapapun itu pelayan Tuhan, kalau hidupnya dipenuhkan oleh Roh Kudus, ada hadirat Tuhan yang mengalir, saudara. Nggak tahu gimana rasanya kayak ketemu itu orang, saudara, kayak badan tuh kayak bisa kesetrum, badan itu kayak bisa ngerasain sesuatu hal yang tidak bisa kita katakan. Karena Roh Kudus itu, saudara, bicara tentang supranatural. Yang natural itu bagian kita, yang supra itu bagian Tuhan. Amin. Manusia hanya dapat berdoa kepada Tuhan, tetapi segala keputusan itu bicara tentang supra, hal-hal yang luar biasa, di luar kendali kita. Makanya kita perlu Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan mengerjakan hal-hal yang supranatural dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Ketika Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita, saudara, maka hidup seseorang akan berubah. Yang tawar akan menjadi menyala, yang lemah akan menjadi kuat, yang jatuh mendapat kekuatan untuk bangkit kembali. Amin. Saya sungguh bersukacita, saudara, bukan karena malam hari ini malam keempat, tetapi saudara punya kerinduan yang luar biasa, semangat yang luar biasa, dan itu mengimpartasikan dalam hidup saya juga harus semangat, saudara. Kadang-kadang, saudara, ada hari dimana kita ini capek banget ya. Oke, hari ini udah hujan, saudara. Oke, aduh, pengen datang tapi hujan, tapi keinginan hati kita tuh pengen datang, saudara. Tapi saudara, puji Tuhan kalau saudara bisa datang malam hari ini, itu semua karena pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus mau menyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Saudara, sebelum saya akan akhiri khotbah saya malam hari ini, 2 hari yang lalu waktu saya berdoa pagi hari bersama dengan istri saya, saudara, bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan saya dipenuhkan oleh Roh Kudus dan Tuhan menjamah kehidupan saya. Dan ada satu hal yang saya mau bagi kepada saudara, mungkin ini dapat memberkati saudara, menguatkan hidup saudara. Bagaimana pada saat saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bawa saya ke satu tempat rumah dan saya berdiri di depan kaca. Kaca itu, saudara, dapat melihat seluruh tubuh saya dari atas sampai bawah. Gambarannya kacanya itu panjang seperti ini, saudara, ya, kayak styrofoam hitam ini panjang. Jadi kalau saya hadap kaca ini, semua tubuh saya itu kelihatan. Dan saya tidak tahu maksudnya Tuhan apa, tetapi saya terus berdoa saja. Saya menyembah Tuhan, saya menangis di hadapan Tuhan. Tiba-tiba waktu saya berdoa, saudara, saya kaget, saudara. Kaget sekali. Karena kenapa? Karena waktu saya lihat kaca itu jatuh, saudara. Pecah, bang. Saya kaget, saudara. Wah, Tuhan kok jatuh nih kaca? Kacanya besar, saudara. Karena mampu melihat semua kehidupan saya dari atas rambut sampai bawah kaki semua terlihat. Kaca itu pecah dan saya kaget. Karena kenapa? Karena saya fokusnya ke kaca itu yang pecah. Mata saya tertuju langsung ke bawah karena kacanya pecah. Saudara tahukah, saudara? Tiba-tiba waktu kaca itu pecah, fokus saya ke bawah. Waktu saya lihat ke dinding itu, ternyata di balik kaca itu ada pintu. Pintunya warna putih, sama seperti dindingnya, warna putih. Dan saya, saudara, bertanya sama Tuhan, maksudnya apa, Tuhan? Kok di belakang kaca ini kok ada pintu putih? Tuhan tidak ngomong langsung sama saya, tapi saya langsung berinisiatif membuka pintu itu. Waktu saya lihat pintu itu, saudara, wah, semua kekayaan, emas, harta benda, semuanya ada dalam ruangan itu, saudara. Saya kaget, saudara, saya tidak masuk ke dalam ruangan itu, saya hanya sampai batas pintu itu saja. Hati saya tenang sekali, saudara. Karena ini bicara tentang harta, saudara, emas, berlian. Ya, tapi ini, saudara, sesuatu yang menyejukkan hati. Bukan hal yang duniawi, tetapi menyegarkan hati saya. Wah, luar biasa sekali, ada berlian, ada emas, luar biasa. Tetapi Tuhan katakan kepada saya, anakku, kamu lihat dirimu. Kaca yang di depan dirimu itu bicara tentang gambaran hidupmu secara duniawi. Selama ini mungkin engkau mengejar sesuatu yang fana. Selama ini mungkin engkau melakukan kehendak-kehendak yang di luar Tuhan. Tetapi ketika engkau datang menyembah Tuhan, gambaran duniawi akan dirimu itu kaca
kaca itu pecah, jatuh ke bawah, dan engkau akan lihat bahwa di balik kaca duniawimu itu ada pintu yang menyediakan berkat dalam hidupmu. Dan waktu saya membuka pintu itu, saudara, luar biasa. Karena kenapa? Berkat sudah Tuhan sediakan dalam hidup saya dan saudara. Artinya pada malam hari ini apa, saudara? Apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi pengharapan saudara, saudara jangan berkaca kepada hal-hal duniawi. Kalau saudara berkaca dengan hal-hal duniawi, itu bisa mengecohkan imanmu. Itu bisa membuat hidupmu jadi berubah. Karena kenapa? Karena engkau mengikuti sistemnya dunia, arahannya dunia. Apa yang orang katakan, saudara ikut. Tetapi kalau saudara tetap berkaca kepada firman Tuhan, saudara tetap berkaca kepada Yesus, saudara akan melihat ternyata ada pintu yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Saya tidak tahu pintu apa yang sedang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Mungkin masalah ekonomimu, mungkin masalah kesehatanmu, ginjalmu, jantungmu, saudara. Di dalam pintu itu ada banyak berkat Tuhan. Bukan hanya bicara tentang harta saja, tetapi dalam pintu itu juga bicara tentang kesembuhan, bicara tentang pemulihan, bicara tentang pengharapan, bicara tentang kekuatan yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Amin. Malam hari ini saudara buka pintu hatinya Tuhan. Saudara sudah datang 4 hari, saudara rugi, saudara. Kalau saudara tidak buka pintu Tuhan. Berapa minggu lalu saya katakan sama saudara, yang punya kunci kan saudara. Saya tidak punya kunci pintu hati saudara, yang punya saudara sendiri. Kita datang sama Tuhan itu punya panggilan masing-masing. Ada yang datang sama Tuhan kayak anak kecil, Tuhan. Ada, saudara. Orang percaya itu macam-macam, datang sama Tuhan itu macam-macam. Ada yang datang sama Tuhan itu emosi, Tuhan, macam-macam, saudara. Tetapi panggilan itu saudara memanggil Bapa, Yesus, Abang, kayak sekalipun apapun itu sahabat saudara. Ketika saudara berseru kepada Yesus, pasti Tuhan akan dengar. Dan malam hari ini, minggu pagi saya katakan percaya sama Tuhan. Percaya sepenuhnya pada Tuhan. Karena kenapa saudara? Karena mujizat itu seringkali terjadi di saat yang tidak terduga. Katakan kepada diri kanan, mujizat terjadi di saat tidak terduga. Saudara, itu serunya ikut Tuhan. Wah, awalnya deg-degan terus saudara, kayak roller coaster. Saya kalau naik roller coaster saudara seumur hidup cuma sekali, nggak mau 2 kali lagi. Itu naik roller coaster saudara, waktu itu diajak sama teman kan. Kebetulan teman ini cewek saudara. Saya malu kalau nggak naik roller coaster saudara, karena keluarga saya itu kebanyakan cewek semua. Ayolah naik roller coaster, gengsi kan. Ayolah naik. Karena saya tahu saudara, saya ini rumah jantung saudara. Ya, waktu naik roller coaster saudara, sudah di truk, sudah naik. Pas naik ke atas, wah indah sekali saudara. Deg-deg sampai atas itu saudara, pantai Jakarta tuh kelihatan, Ancol tuh kelihatan. Wah, indah sekali. Ya. Terus wanita-wanita udah teriak, yeah, ready. Ready ya kan? Waktu roller coaster mau terjun ke bawah itu berhenti dulu saudara, nggak langsung turun. Nah di bawah itu saudara ada komentator atau yang ngarahin, are you ready? Wah, kita saudara disuruh langsung ready, nggak bisa ready lagi. Tetapi kalau orang naik roller coaster itu syaratnya cuma satu, harus teriak. Jangan nggak teriak saudara, harus teriak. Waktu turun ke bawah saudara, itu kan turun langsung banting muter saudara. Wah, itu saudara waktu banting muter saudara, itu apa sih namanya? Safety belt ya. Belt itu saudara, karena saya itu kurus saudara, itu kayak langsung wah gitu, wah jatuh, mati. Sampai bawah dibanting tar. Itu cewek-cewek lagi saudara. Ya kan? Bagi dia lagi, bagi saya udah cukup, stop. Karena kenapa? Sudah sekali seumur hidup saja, tidak mau lagi saudara. Ya, jadi saudara ikut Tuhan itu kadang-kadang gitu saudara. Awalnya saudara dibawa dengan keindahan sama Tuhan. Makasih Tuhan, berkat Tuhan luar biasa. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Yang tadinya belum punya mobil dikasih mobil. Yang tadinya usahanya cuma 1 jadi 3. Makasih Tuhan luar biasa. Saudara hati-hati. Waktu di atas kan, kalau saudara naik gunung kan perlu tuh. Saudara tidak mungkin waktu naik gunung saudara lihat keindahan terus di atas gunung. Ada saatnya saudara tuh turun.
Naik susah, turun susah nggak saudara? Susah. Sama Tuhan juga sama. Waktu saudara lihat keindahan sama Tuhan, saudara akan siap-siap dijatuhin Tuhan lagi. Dijatuhin Tuhan, dibanting sama Tuhan lagi, bolak-balik. Nanti saudara naik lagi ke atas. Lihat keindahan, terima kasih Tuhan, turun lagi bawah, bolak-balik. Finishnya kapan? Finishnya waktu saudara dipanggil Tuhan. Selesainya waktu saya dan saudara dipanggil Tuhan. Nah, itulah firman Tuhan katakan, Paulus katakan, aku mengakhiri pertandingan yang baru. Puji Tuhan. Malam hari ini saudara, jangan hanya berkata Tuhan berkati aku, tetapi berdoalah Tuhan kuasai hidupku. Penuhi aku dengan roh-Mu, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan ambil sikap kita berdoa malam hari ini. Pastikan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, membawa setiap hati kita, supaya Tuhan boleh menjamah setiap kehidupan kita.